Assalamualaikum Ibu. Udah siap. Insya Allah siap Bu. Kita ujian materi dulu ya. Ya Bu Bu. Arfinawati ya. Arvina Yanti Bu. Oh Yanti. Iya, Arvina Yanti. Oke. iya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama Iya. tentang teori belajar. Teori belajar yang saya tahu itu ada teori belajar konstruktivisme, Hmm, kemudian teori belajar kognitif, hmm, terus teori belajar behavioristik, dan teori hmm, belajar sosial. hmm. Eh, apa maksud masing-masing teori itu dan apa contohnya dalam proses pembelajaran? Kalau teori konstruktivisme itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan menemukan sendiri pembelajarannya. Contohnya, ketika seorang guru sedang membagikan atau memutarkan video, Hmm, siswa disuruh mengamati, kemudian menemukan sendiri pembelajarannya itu. Kemudian kalau behaviorisme itu adalah stimulus dan respon. Adanya hmm. stimulus dan respon dari seorang guru sehingga siswa mengalami perubahan tingkah laku. Contohnya ketika seorang guru pada awal masuk kelas kan memberikan stimulus ya Bu ya. Kemudian siswanya itu merespon dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Oke, Kemudian lanjut. teori kognitif, siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Contohnya ketika pada kegiatan inti, siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk memproses suatu informasi ataupun memproses materi sehingga menghasilkan hasil belajarnya, Bu. Kemudian Pengetahuan kalau ya. teori sosialnya, siswa belajar dengan proses lingkungannya. Contohnya Hmm. ketika di sekolah, siswa belajar dengan pengamatan ataupun permodelan. Oke, Yang saya baik. tahu. Pertanyaan kedua, apa itu TP? TP adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana teknik merumuskan TP? Dari CP dulu, Bu, CP, kemudian Hmm, diturunkan menjadi TP. oke. Apa yang Anda tahu tentang ATP? ATP yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti dari Eh, CP itu mm-mm, diturunkan menjadi TP. Kemudian dari TP mm-mm, itu disusun menjadi sebuah ATP ataupun mm. silabus. Ya, ATP itu disusun per apa? Per Per materi, per materi, Bu, pertemuan? per materi pembelajaran. Misalnya kalau pelajaran agama itu fikih, terus SKI, itu merangkum semuanya di dalam ATP itu. Ya, bukannya per fase. Kalau fase, kalau fase itu kan tingkatan, Bu. Mm-mm. ATP disusun per fase atau per materi? Per materi, Bu. Misalnya kelas saya mengampu kelas 4 misalnya kan di situ ATP yang di kelas 4 itu pelajaran apa saja yang agamanya itu Al-Quran hadis, fikih, SKI, Apa itu TPACK? TPACK, T-nya teknologi, P-nya Mm-mm, pedagogik, eh, mm-mm, C-nya konten, mm-mm. K-nya knowledge. Apa maksudnya? Teknologi, ketika guru di dalam proses pembelajaran memutarkan video pembelajaran kepada siswa dan siswa mengamati. Terus kalau TP, pedagogik, tanya jawab ketika di dalam proses pembelajaran.
Kalau C konten, itu berupa materi ataupun PTT yang kita berikan saat pembelajaran berlangsung. Kalau knowledge itu hasil belajar, Bu. Oke, baik. PBL apa PBL? PBL problem based learning. Contohnya dalam pembelajaran Contoh PBL, untuk misalnya siswa. seorang siswa menyelesaikan suatu kasus tentang pelajaran mandiri. Oke, Kemudian PJBL kalau PJBL itu project based learning. apa contohnya? Contohnya kalau di sekolah siswa secara berkelompok mengerjakan tugas pengamatan langsung di lingkungannya ataupun di hadapannya. Cuman tuh? Membuat Iya, kegiatan-kegiatan. iya, iya. Oke. Betul. Baik, Ibu ngajar di TK, Bu. TK. Iya. Eh, apa salah satu tema yang ada di TK? Tanaman, Bu. Tanaman. Apa tujuan pembelajaran dari materi tanaman itu? Siswa dapat mengetahui bermacam-macam jenis tanaman. Hmm. Terus eh, metodenya apa yang digunakan? Metodenya tanya jawab, Hmm. demonstrasi, gagasan, Hmm. Media yang digunakan? medianya dapat berupa kalau di TK itu dapat puzzle, Bu. Tanaman pakai puzzle? Eh, iya mengurutkan jenis jenis tanaman, Bu. Mengurutkan Media? gambar tanaman. Iya, mengurutkan Berarti ya media gambar. media gambar. Ya apanya penilaiannya pakai apa? Apa, Bu? Nilaiannya menggunakan tes lisan ataupun unjuk kerja, tes. Ibu kenal dengan istilah materi ajar esensial, apa maksudnya? Materi ajar esensial yaitu materi ajar pokok. Materi ajar pokok apa contohnya kalau di TK? Hmm, Kutu tadi materi pokok apa bukan? Iya, Bu. Iya. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan materi tanaman itu? Apa bentuk materi yang bisa dikembangkan dari tanamanku itu? Materi yang dapat dikembangkan, siswa dapat mengenal tadi, Bu, ya. Materinya. Iya. Mm-mm. Iya. Siswa dapat mengenal bermacam-macam tumbuhan. Hmm. Terus siswa dapat mengetahui proses terjadinya pertumbuhan. Hmm. Oke. Apa itu asesmen awal, Bu? Asesmen awal yaitu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Contohnya, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Hmm. Kalau tes formatif apa maksudnya? Tes formatif, tanya jawab yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Contoh kalau dengan materi tanaman. Eh, Anak-anak, anak-anak, coba kalian amati yang ada di lingkungan sekolah kita, apa saja jenis-jenis tanaman. Oke, kalau sumatif. Kalau sumatif itu berbentuk tes lisan ataupun tes esai, Bu. Kapan dilaksanakan? Eh, Kalau Di awal, di pertengahan, di akhir? di akhir, Bu, Oke. Apa saja teknik asesmen? teknik asesmen itu wawancara, observasi, Untuk pembelajaran berbasis HOTS itu.
kalau di TK mungkin anak bisa bermain game gitu, Bu. Game ataupun Hmm, bermain puzzle. penilaiannya melalui game. Ya. Menggunakan Oke. ya, Kalau materi tadi tanaman, apa kira-kira proyek yang bisa dibuat untuk materi tanaman? guru mengajak kepada Proyek P5 ya, iya, guru proyek mengajak P5. kepada siswa untuk menanam misalnya tanaman kacang hijau. Jadi nanti di Eh, situ anak-anak diajak untuk melakukan prosesnya mulai dari cara menanam kacang hmm, hijaunya, kemudian disuruh mengamati sampai hmm, kacang hijaunya itu tumbuh besar. hmm, oke. Apa tujuannya tuh? Tujuannya agar anak dapat mengetahui proses pertumbuhan, Bu. Nilai PPR P5-nya di situ nilai apa yang ada? Nilainya, nilai kreatif. Selain kreatif? Kreatif, mandiri, Hmm, eh, oke, lanjut. Penelitian tindakan kelasnya apa kemarin? ini penerapan metode picture and texture untuk Untuk meningkatkan hasil belajar anak pada materi sholat Jumat di SD Negeri 06 Banten Tengah. hmm. Dalam pendahuluan PTK itu apa yang harus apa isinya? Pendahuluan latar belakang, Bu. Setelah latar belakang? Setelah latar belakang, mengidentifikasi, Terus, terus rumusan masalah, terus tujuan. ya tujuan. Salah di sekolah itu sehingga ada penelitian PTK-nya. Yang Eh, jadi masalah dalam ya, penelitian PTK-nya apa? Yang jadi masalahnya eh, hasil belajar. hasil yang masalahnya yang pertama siswa kalau kelas 4 kan dia belum gini, belum memahami apa itu sholat Jumat. Dia Hmm. mungkin ikut dengan orang tuanya ke masjid, tapi dia belum tahu apa itu sholat Jumat. Hmm. Cara melaksanakannya yang benar. Jadi mungkin kalau di masjid itu dia masih ini suka bermain-main, suka ngobrol dengan teman-temannya. Jadi Ya. Apa teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk PTK Ibu itu? teknik pengumpulan. Akhirnya pakai apa? Angket, wawancara, atau apa? Oh, Atau tes? menggunakan angket wawancara dan wawancara, Bu. Angket buat apa? Untuk ini mengetahui anak apakah sudah melaksanakan sholat Jumat. Itu bisa pakai angket atau pakai observasi? Eh, observasi ya, Bu ya. Maaf, Ibu. Itulah. Oke, oke, baik. Kita sekarang praktek mengajar. Oh, ya. Silakan. Ntar Ibu ya, saya bagikan ininya. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ibu mau anak ibu, Ananda Akil, silakan dipimpin doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ananda Akil. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak sekolah ya? Oh iya, Ananda Diana ya. Kemana ya? Ada yang tahu kabarnya? Iya, masih sakit. Ya, kita doakan semoga Ananda Diana lekas sehat ya nak ya, dan dapat bergabung kembali ke sekolah kita dan belajar bersama-sama dengan kita semua. Eh, baiklah, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Ananda Diana hadir, hadir. Ananda Akil hadir, hadir. Ananda Masita hadir. Hadir, iya. Alhamdulillah berarti cuma satu orang yang tidak hadir nak ya. Tadi Ananda Diana ya. Baiklah, pada minggu yang lalu anak ibu masih ingatkah pelajaran apa yang yang dilakukan pada minggu lalu? Iya, apalagi? Iya, pinter surat Al-Hujurat ya nak ya. Siapa yang sudah bisa membaca dengan lancar? Iya, Ananda masih tahu pintar. Siapa lagi yang lancar membaca surah Al-Hujurat? Iya, Ananda Akil hebat ya nak ya. Baiklah, siapa yang mau membaca surat Al-Hujurat sendiri di depan kelas? Ada? Oh iya, masih malu-malu semuanya. Baiklah, kita sama-sama aja ya dengan Bu Guru ya membaca surah Al-Hujuratnya. Nanti anak ibu ikuti. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim ya. Baiklah anak-anak, Ibu menampilkan gambar 1.3. Ayo coba diamati anak-anak ya. Apa yang kalian lihat dari gambar 1.3 ini ya? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Ananda Masita pintar. Siapa lagi yang bisa menjawab? Iya, ada orang ini ya, gendut. Pinter. Ananda Akil. Iya, pintar. Ada orang yang ini sedang membagikan bingkisan ya nak ya. Oh iya. Siapa lagi yang dengan ini yang membagikan bingkisan ini? Ini apa namanya ya nak ya? Iya, lingkungan sosial nak ya. Ini seorang ibu yang sedang membagikan kepada orang-orang fakir miskin ya, membagikan hadiah di lingkungan sosialnya ini nak ya, pintar. Nah, dari perbedaan ini ya ada jenis kelamin, kemudian perbedaan suku budaya, kemudian perbedaan status sosial dan pekerjaan. Ini dinamakan apa ya? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, dinamakan keragaman pintar. Yuk, siapa yang tahu apa itu keragaman? Oh, tidak tahu. Iya, keragaman yaitu suatu kondisi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang bermacam-macam, Nak. Bermacam-macam suku budayanya, ya. Ini dari suku Jawa, ada dari suku Arab, ada dari suku Melayu, Nak ya. Kemudian dari segi apanya lagi? Dari segi jenis kelaminnya, kemudian dari segi lingkungan sosialnya dan latar belakang pekerjaan. Ya nak ya, hebat sekali Ananda. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi Quran hadis, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, subtema memahami pesan pokok Quran
surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan memahami pesan pokoknya dengan baik dan benar. Iya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita melakukan ice breaking dulu. Mau anak-anak melakukan ice breaking bersama Ibu? Iya, ikuti Ibu enak ya. Ayo, tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Iya, hebat anak ibu semuanya. Semangat untuk belajarnya hari ini. Iya, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akan membagikan video pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu mau membagi anak-anak Ibu ke dalam kelompok terlebih dahulu. Ya, Ibu mau membagi anak Ibu ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya. Yang pertama kelompok auditori ya, ada Masita, ada Azman ya. Kemudian kelompok visual ada Murida, ada Diana ya. Kemudian yang kelompok kinestetik ada Ananda Akil dan Ananda Ulfa. Iya, pintar. Baiklah, anak-anak, yuk coba sekarang tempati duduknya per kelompok masing-masing. Silakan. Ya, sudah dapat tempat duduknya? Sudah, iya. Baiklah, sekarang coba di depan ya, Nak ya. Ibu akan memutar video pembelajaran tentang materi Quran Surah Al-Hujurat. Dari seorang laki-laki dan seorang saksi bekas, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Dari pengertian ini, maka dapat ditafsirkan asal muasal manusia diciptakannya Adam dan Hawa, sehingga berkembang sampai pada saat. Iya, anak ibu sudah tadi ya, sudah mengamati ya dari video pembelajaran yang sudah ibu berikan. Iya, sudah. Baiklah, siapa ya yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang pesan pokok surah Al-Hujurat? Ayo, siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Iya, Ananda Masita. Coba apa itu ya keragaman? Ya, manusia tercipta dengan keanekaragaman, baik itu suku budaya, jenis kelamin, bentuk fisik. Iya, pintar. Siapa lagi yang berani? Iya, Ulfa ya. Iya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita wajib mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah ini dengan adanya. Oh iya, bermacam-macam karena keanekaragaman. Pintar anak ibu semuanya ya, hebat. Nah, tepuk tanganlah untuk anak ibu supaya tambah semangat lagi. Iya, pintar semuanya ya. Anak ibu sudah berani mengemukakan pendapatnya. Baiklah, untuk hari ini anak ibu silahkan berdiskusi di kelompoknya ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, kelompok yang pertama tadi ada siapa? Ada Mas Itoh dengan si Azman ya, silahkan duduk di kelompoknya, silahkan mengerjakan tafsir ringkas ini nak ya, mengerjakan tafsir ringkas dari buku paketnya ya, halaman 9. Silahkan buka buku paketnya halaman 9 ya nak ya. Ya, kemudian yang kelompok auditori, itu silahkan anak ibu mengamati video pembelajaran yang ibu tayangkan tadi berulang-ulang ya nak ya, silahkan. Kemudian yang kelompok kinestetik, silahkan amati keragaman yang ada di lingkungan kelas kita. Ayo, paham anak-anak? Paham? Iya, hebat semuanya. Ayo silahkan bekerja. Namun sebelum anak ibu bekerja, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ataupun LKPD terlebih dahulu ya. Ya. Ayo silakan Ananda Azman sebagai ketua kelas, silakan dibaginya LKPD-nya ini nak ya.
Ya, Ibu beri waktu 15 menit, silakan dikerjakan diskusinya. Sudah siap diskusinya, Nak? Sudah, iya hebat. Sekarang Ibu mau anak Ibu menyampaikan hasil diskusinya per kelompok masing-masing. Ayo, siapa yang berani duluan? Ayo, dari kelompok mana? Iya, dari kelompok visual. Silahkan, Nak, presentasikan hasil diskusinya. Ya, ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari seorang pria dan seorang wanita dari keturunan Adam dan Hawa. Iya, hebat ya, pintar semuanya. Kemudian siapa lagi? Dari kelompok mana lagi? Ya, dari kelompok kinestetik. Silahkan Ananda Adit yang mewakilinya ya. Di lingkungan kelas kita ada yang bermacam-macam suku, suku Jawa, suku Melayu, dan suku asli. Kita harus menghormatinya, tidak mengolok-olok. Iya, pintar Ananda. Terus kelompok mana lagi? Ayo, kelompok auditori silahkan. Ya. Nah, Meme akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok auditori, yaitu manusia diciptakan dari keturunan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap kesombongan, baik dari keturunan, kekayaan, atau pangkat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang bertakwa. Iya, pintar semuanya anak Ibu ya. Hebat semuanya, Ibu kasih acungan jempol ya. Pintar semuanya yang dari kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Hebat semuanya. Tepuk tangan lah. Iya, enak ya. Kita harus mensyukuri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari keturunan Adam dan Hawa ya, dengan adanya keturunan itu tadi sampailah kepada kita. Anak-anak Ibu yang ada di kelas ini. Iya, ya. Terus bermacam-macam sukunya. Tadi ada suku apa saja? Suku Melayu. Iya, pintar. Suku apa lagi? Suku Jawa. Iya. Terus di kelas kita ini ada yang suku asli ya? Iya. Kalau yang di kelas kita ini ada yang dari suku asli, boleh tak kita mengolok-oloknya ya? Tidak, iya pintar anak Ibu. Tidak boleh kita mengolok-olok nak ya. Kita harus menghormatinya karena Allah tidak suka dengan orang yang suka mengolok-olok. Iya pintar. Terus boleh tak kita kalau bersikap sombong ya? Boleh atau tidak? Oh iya tidak, pintar ya. Allah tidak suka dengan orang yang sombong juga ya. Baik itu dari pangkat ya, dari keturunan kita. Terus dari apa lagi tadi? Iya, pinter, hebat semuanya. Baiklah anak-anak, kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa itu ya? Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari keturunan siapa tadi? Iya, Mas Ito pintar, dari keturunan Adam dan Hawa. Hebat Ananda, Mas Ito, Ibu kasih acungan jempol. Iya. Terus apa lagi? Allah menciptakan umat manusia apa? Berbangsa-bangsa dan iya bersuku-suku. Supaya apa ya? Ayo Ananda Akil, supaya apa tadi? Iya, supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama. Boleh tak kita saling bermusuhan? Tidak, pinter, hebat semuanya. Iya. Hila anak-anak, masih semangat? Iya, sudah loyo ya, sudah pada ngantuk ya. Ayo kita tepuk semangat dulu lah, biar anak Ibu tambah semangat dalam belajarnya. Ayo tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Iya, masih semangat anak Ibu? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya
Ibu akan membagikan evaluasi pembelajaran kepada anak Ibu lewat WA ya nak ya, nanti Ibu bagikan lewat WA, anak Ibu silahkan dikerjakan di rumah ya. Kemudian hasil dari kegiatan yang sudah anak Ibu kerjakan di rumah itu tadi, kirimkan kembali ke WA Ibu ya. Paham anak Ibu? Paham, pintar semuanya ya. Baiklah, dari kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir, apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Ayo. Iya, oh Ibu, itu gambar LKPD-nya ada kartunnya Bu. Iya, Alhamdulillah ya. Ini untuk menarik anak Ibu ya, supaya anak Ibu semangat dalam belajar. Kemudian bagaimana perasaan kalian selama belajar hari ini? Senang, Alhamdulillah. Terus apa yang anak Ibu pelajari hari ini ya? Iya, tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Pintar. Baiklah anak-anak, kita cukupkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa bersama yuk. Yuk doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Al-Quran di situ, Ibu? Ada Bu. Coba buka Al-Baqarah 105. Al-Baqarah 105. Al-Baqarah 105. Ya Bu. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Oke. Baik, Bu. Apa bacaan ta'awuz, Bu? Bacaan ta'awuz bacaan yang dilakukan sebelum Enggak, kalimatnya apa? Oh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba tulis. Dibesarkan tulisannya, Bu, biar nampak. Temanya. Sudah? Belum, Bu. Nggak usah pakai baris. Coba ditengokkan ke saya. Ya, Bu. Tengok naikkan kayak ke atas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Macam cacing tulisannya. Banyak itu harus pakai alif itu ya. Iya, Bu ya. Banyak lengket. Apa ya? Allahu Akbar. Oke, udah cukup. Iya. Oke, Bu apa? Bu Arvina. Arvina Yanti ya, sudah cukup. Sukses. Oke, baik Bu Arvina, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu bimbingannya. Ya, sama. Oke. Alhamdulillah.